Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempelajari materi bab ini, terlebih dahulu marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita di pagi hari ini diberi kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Sebelumnya kami akan menyapa anak-anak kelas 8 khususnya. Apa kabar anak-anak, sehat semua kan hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu kalian tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi ini, yaitu 3M, diantaranya 1. Mencuci tangan sebelum dan melaksanakan aktivitas, 2. Menjaga jarak, dan 3. Tetap memakai masker. Selanjutnya, sebelum materi saya lanjutkan, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Titin Muryaningsih, mengampu Mapel PPKN pada tingkat MTS di kelas 8 semester 1, Satker MTSN 8 Ngawi. Selanjutnya, marilah kita memahami materi PPKN lebih dalam bab ini, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Adapun KD-nya yaitu memahami dan menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara meliputi atau disepakati disepakati para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan istilah Pancasila sendiri oleh Darji Darmo Diharjo SH mengistilahkan Pancasila itu sudah dikenal atau sudah diketahui sejak zaman Majapahit pada abad 14 dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular, yang berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti azas atau sendi. Bisa diartikan sendi yang 5 yang berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 yang biasa disebut dengan istilah Pancasila Krama. Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yaitu dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurutnya, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, yang terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Pancasila bukan hanya falsafah negara, tetapi lebih luas lagi falsafah bangsa Indonesia. Kedua, menurut Muhammad Yamin menjelaskan Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, azas atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik, yang dapat diartikan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ketiga, secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan. Dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi IPO Lexosbud Hankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan fungsi dan peranan Pancasila ada 7, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia agar tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang mana lahir sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang bisa memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dipakai sebagai hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur.
berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang sebenarnya PPKI adalah suara rakyat, jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang berfungsi untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Keenam, Pancasila merupakan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila dijadikan sebagai tolok ukur, parameter, arah, tujuan, dan pembangunan nasional. Nah, itulah materi pemahaman kedudukan dan fungsi Pancasila kali ini. Untuk lebih memperjelas lagi, kalian memahaminya, lebih baiknya aktivitas ini bisa kalian kerjakan, yaitu aktivitas yang ada. Setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, lakukanlah hal-hal berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian. 1. Buatlah resum atau ringkasan tentang arti dan kedudukan fungsi Pancasila. 2. Jawablah pertanyaan berikut ini. A. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? B. Apa fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia? Dan C. Seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan negara kita? Terima kasih atas perhatian kalian kali ini. Lebih lanjut lagi, kita bisa menyambung pada channel yang sama. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.